Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Bentama Rahmat dengan NIM C1C0236020. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem keuangan syariah. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada materi videonya. Pertama adalah latar belakang. Jadi perkembangan ekonomi syariah di tingkat global maupun nasional, khususnya di Indonesia, telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik pelaporan keuangan. Akuntansi syariah hadir bukan sekadar sebagai alternatif teknis dari sistem konvensional, melainkan sebagai manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan dan keadilan yang menuntut akuntabilitas multidimensi baik kepada pemangku kepentingan maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensi pemahaman yang mendalam mengenai prinsip syariah menjadi sangat krusial di tengah kompleksitas transaksi modern guna memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tetap berpijak pada koridor kemaslahatan, keberkahan, dan penghindaran terhadap eksploitasi ekonomi. Namun, tantangan utama dalam implementasi akuntansi syariah terletak pada pemahaman mendasar mengenai legalitas akad, pelarangan riba secara mutlak, serta penghindaran unsur spekulasi yang seringkali tersama dalam berbagai instrumen keuangan kontemporer. Kurangnya literasi terhadap konsep memelihara harta atau his al-mal dan batasan transaksi yang dilarang dapat menyebabkan deviasi praktik ekonomi yang berisiko merugikan masyarakat luas secara sistemik. Oleh karena itu, pengkajian komprehensif mengenai instrumen keuangan syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya sangat diperlukan untuk membangun ekosistem ekonomi yang transparan, adil, dan terbebas dari unsur kezaliman. Selanjutnya ada konsep memelihara harta kekayaan. Dalam perspektif akuntansi syariah, konsep pemilikan harta didasari oleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam semesta. Manusia hanyalah pemegang amanah atau khalifah yang diberikan hak pakai untuk mengelola sumber daya tersebut demi kemaslahatan bersama. Memelihara harta atau his al-mal merupakan salah satu dari 5 tujuan utama hukum Islam atau maqasid syariah. Hal ini mengimplikasikan bahwa harta tidak boleh dibiarkan menganggur, melainkan harus dikelola secara produktif agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada perolehan dan penggunaan harta dalam syariah. Etika perolehan harta dalam Islam menekankan pada prinsip kehalalan dan keberkahan. Harta harus didapatkan melalui usaha yang tidak mengeksploitasi pihak lain, bebas dari unsur penipuan, dan tidak merugikan lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Setelah harta diperoleh, syariah mengatur bahwa penggunaannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan. Penggunaan harta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, investasi pada sektor real yang halal, serta distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah untuk menjaga keseimbangan sosial. Berikutnya ada akad kontrak dan transaksi. Akad merupakan pondasi utama dalam setiap transaksi syariah yang mengikat para pihak secara hukum dan moral. Secara teknis, akad terjadi melalui proses ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan yang dilakukan secara sukarela atau antaradin. Dalam akuntansi syariah, akad diklasifikasikan dalam dua kategori besar. Yang pertama ada akad tabaru yang bersifat non-profit atau tolong-menolong seperti pinjaman kardul hasan. Dan akad tijari yang bersifat komersial untuk mencari keuntungan. Pemahaman yang mendalam mengenai jenis akad sangat krusial dalam akuntansi karena setiap akad memiliki implikasi pengakuan aset, kewajiban, dan pendapatan yang berbeda sesuai dengan standar yang berlaku. Kontrak dalam konteks syariah berfungsi sebagai instrumen formalisasi hukum yang mendokumentasikan hak serta kewajiban para pihak secara tertulis untuk menghindari ketidakpastian atau gharar. Kontrak bertindak sebagai alat mitigasi risiko dan bukti objektif yang sangat penting dalam akuntansi. Karena melalui dokumen kontrak inilah seorang akuntan dapat menemukan kapan sebuah komitmen hukum mulai berlaku, bagaimana nilai aset diukur, serta kapan pengakuan kewajiban harus dicatat dengan sah dalam laporan keuangan. Sementara itu, transaksi adalah realisasi fisik atau peristiwa ekonomi yang terjadi sebagai pelaksanaan dari isi kontrak tersebut. Dalam sistem syariah, setiap transaksi wajib didasari oleh aktivitas sektor real atau keberadaan aset pendukung, sehingga tidak diperbolehkan adanya transaksi keuangan yang bersifat fiktif atau hanya berupa pertukaran uang dengan uang yang mengandung riba. Selanjutnya ada transaksi yang dilarang. Syariah melarang keras transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakjelasan. Larangan utama mencakup tadlis atau penipuan informasi,
gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak, dan masyir atau spekulasi atau perjudian yang tidak melibatkan aktivitas produktif. Selain itu, ada praktik riswah atau suap juga dilarang karena merusak integritas sistem ekonomi. Dalam pencatatan akuntansi syariah, transaksi yang mengandung unsur-unsur ini tidak dapat diakui secara sah, dan jika terdapat pendapatan yang berasal dari sumber non halal, pendapatan tersebut harus dipisahkan dan disalurkan kepada kepentingan sosial atau dana kebajikan. Berikutnya riba dan jenis riba. Riba secara harfiah berarti tambahan yang bersifat eksploitatif tanpa adanya imbalan yang dibenarkan secara syariah sebagai penggantinya. Islam mengharamkan riba secara mutlak karena dianggap menciptakan ketidakadilan sistemik. Terdapat dua kategori besar riba, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang mencakup riba qardah, yaitu tambahan yang disyaratkan di awal, dan riba jahiliyah, yaitu tambahan akibat keterlambatan pelunasan. Sementara itu, riba jual beli terjadi pada pertukaran barang ribawi, seperti emas, perak, atau bahan pangan pokok, yang terdiri dari riba fadl, yaitu kelebihan takaran atau timbangan, dan riba nasyah, yaitu penundaan waktu penyerahan. Selanjutnya ada prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah beroperasi di atas prinsip berbagi risiko dan keterkaitan erat dengan sektor real. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, keuangan syariah mengutamakan kemitraan di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini mendorong transparansi dan disiplin pasar karena setiap transaksi keuangan harus memiliki aset pendukung yang nyata. Prinsip keadilan ini memastikan bahwa sektor keuangan tidak hanya tumbuh secara angka, tapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi fisik di masyarakat. Dan yang terakhir ada berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, syariah menyediakan berbagai instrumen keuangan yang variatif. Instrumen berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau kemitraan modal dan musyarakah atau kemitraan modal dan kerja menjadi pilar utama pembiayaan investasi. Untuk aktivitas perdagangan, terdapat instrumen murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, dan salam atau istisna, yaitu pembiayaan untuk pesanan barang. Selain itu terdapat ijarah yang berfungsi sebagai instrumen sewa-menyewa manfaat aset atau jasa. Di pasar modal, sukuk atau obligasi syariah digunakan sebagai instrumen investasi yang mempresentasikan kepemilikan atas aset atau proyek tertentu, memberikan alternatif pendanaan yang sesuai dengan koridor syariah. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan dapat kita tarik kesimpulan, yaitu akuntansi syariah merupakan sistem pertanggungjawaban yang mengintegrasikan nilai etika ketuhanan dengan praktik ekonomi real untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan melalui pengelolaan harta sebagai amanah. Dengan menerapkan akad yang transparan, menghapuskan riba, serta menghindari unsur gharar dan masyir. Sistem ini memastikan setiap transaksi memiliki landasan moral dan manfaat ekonomi yang nyata. Melalui berbagai instrumen seperti bagi hasil dan jual beli berbasis aset, akuntansi syariah tidak hanya menciptakan ekosistem finansial yang stabil dan inklusif, tetapi juga bertujuan mencapai kesejahteraan yang seimbang antara keuntungan duniawi dan keberkahan di akhirat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.